Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan berikan tutorial penggunaan SIM ePanda. Pertama, kita buka di web, masukkan alamat webnya epanda-kap.go.id. Kita klik. Kemudian akan muncul menu dari SIM ePanda. Kemudian kita masukkan username yang diberikan kepada SKPD atau kepada instansi. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nanti password dan username akan diberikan kepada SKPD. Jadi tinggal memasukkan username dan password yang telah diberikan. Kemudian kita login. Login akan muncul menu seperti ini. Langkah pertama, kita tanda tangan ini, kita membuat nama orang yang akan menandatangani dokumen yang akan muncul di SIM ePanda ini. Kemudian bagi yang masih kosong, kita bisa klik tambah. Kita masukkan namanya, contohnya aja namanya ini, nicknya sekian berapa, kemudian uraian jabatannya apa, kita isi di sini. Kemudian kita simpan, ya otomatis akan tersimpan di sini. Oke, kita hapus. Oke, di sini ada yang di BKD sudah ada 3, yaitu kepala dinas, bendahara, dan kepala bidang pendapatan. Setelah kita buat nama-nama yang akan menandatangani dokumen, kita lanjut ke pendataan pajak. Di dalam menu pendataan pajak ini kita membuat SPTPD pajak restoran yang akan kita setorkan ke Kasda. Kita klik SPTPD restoran. Kemudian kita untuk memulainya kita klik baru. Kita masukkan masa pajak, yaitu sekarang misalnya bulan September, tahun pajaknya 2020. Kemudian kita cari NPWPD perusahaan atau rumah makan yang kita pungut pajaknya. Kita cari menggunakan parameternya NPWPD perusahaan. Kata kuncinya karena NPWPD berarti angka, berarti kita ketik salah satu angka. Kemudian kita cari. Oke, kita cari misalnya kita memungut pajak dari kegiatan makan minum di rumah makan Sinar Om Lilin, rumah makan Om Lilin Indah. Berarti kita klik Om Lilin Indah. Untuk memilihnya kita double klik di sini, double klik. Ini akan muncul di sini nama perusahaannya, NPWPD-nya, nama perusahaannya rumah makan Om Lilin Indah, alamatnya Sialang. Kemudian untuk cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki kita pakai self assessment, yaitu hitung sendiri. Kemudian jenis SPT-nya, yang akan kita terbitkan. Kalau SPT reguler itu yang sistemnya SPT yang rutin, misalnya sekali sebulan atau sekali setahun. Untuk pajak restoran, karena kegiatannya tidak menentu, maka kita gunakan yang insidentil. Sementara yang tunggakan itu berguna untuk membuat SPTPD pajak restoran yang menunggak, berarti itu jarang terjadi. Jadi yang kita gunakan yaitu insidentil jenis SPT-nya. Kemudian untuk keterangan insidentilnya, yaitu uraian kwitansi dari rumah makan yang akan kita pungut. Misalnya PHR atas
makan minum rapat tanggal 22 September, misalnya transaksinya 22 September 2020. Kita buatkan uraian insidentilnya di sini. Kemudian tanggal terimanya, nah berarti tanggal terimanya tanggal 22 September juga. Kemudian petugas input kita pilih namanya. Kemudian golongan restoran kita pilih restoran itu rekening 4110201. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian dasar pengenaan omset, yaitu dasar dari pengenaan pajak restoran. Berarti kalau kwitansinya kita buat 500.000 misalnya, berarti kita ketik di sini angkanya 500.000. Berarti dasar penghitungan pajak restorannya. Kemudian untuk tarif pajaknya kita pilih yang belum termasuk pajak. Kemudian jika datanya sudah oke semua, kita simpan. Klik simpan. Oke. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah pendataan, kita ke menu penetapan pajak. Nah, itu ada dua, nota hitung dan surat ketetapan pajak atau SKP. Nanti pertama kita lakukan yaitu membuat nota hitung dari pajak restoran. Kita klik nota hitung restoran. Kemudian kita untuk memulai menu ini sama seperti tadi, kita klik baru. Kita cari berdasarkan NPWPD perusahaan. Berarti NPWPD berarti kata kuncinya itu angka. Kita ketik aja salah satu angka. Kita cari ini dari kita membuat SPTPD dari rumah makan Ombilin Indah. Kita untuk memilihnya kita double klik di sini. Double klik dia akan muncul di sini nama perusahaannya, rumah makan Ombilin dan alamatnya. Kemudian tanggal nota hitung. Tanggal nota hitung kita samakan dengan tanggal SPTPD, yaitu SK-nya SKP. Kemudian keperluannya kita samakan saja dengan uraian keterangan insidentil di kita copy kita pindahkan ke keperluan proyeknya. Oke, PHR atas makan minum rapat tanggal 22 September 2020. Berarti di nota hitung sudah dihitung ada jumlah pajaknya 50.000. Kemudian kita simpan. Oke, keluar dialog down, kita oke. Kemudian selanjutnya menu surat membuat SKPD dari pajak restoran yang kita sudah buatkan nota hitungnya. Kita klik restorannya. Kemudian kita mulai lagi dengan mengklik baru. Kita cari nota hitung yang udah kita buat dengan cara ketik angka. Nomor NPWP berarti kata kuncinya angka. Cari. Nanti keluar SPTPD dan nota hitung. SPTPD-nya nomor 27, nota hitungnya nomor 3. Jadi kita pilih ini dengan cara double klik di rumah makan yang akan kita pilih. Ini akan muncul keterangan dari nota hitung yang telah kita buat, akan keluar SKPD-nya. Jadi nomor SKP ini akan keluar setelah kita simpan. Dia akan keluar nomor SKPD-nya. Kemudian kita klik simpan. Oke, kita lanjut ke BKP. Di menu BKP ada surat setoran pajak daerah atau SSPD. Jadi SSPD ini adalah pengganti dari STS yang manual yang biasa kita gunakan. Sekarang kita menggunakan SSPD untuk penyetoran pajak restoran ke bank. Jadi keluaran dari CMF Anda yaitu surat setoran pajak daerah. Jadi kita klik surat setoran pajak daerah. Kemudian dasar setorannya kita pilih baru. Kita mulai lagi baru. Kita pilih
dasar setorannya itu SKPD yang udah kita buat tadi. Kita pilih SKPD, kemudian tipe pembayaran. Tipe pembayaran kita kan menggunakan via bank. Kemudian tanggalnya tanggal 22 September 2020. Kemudian nomor SKP-nya kita cari. Cara mencarinya menggunakan parameternya NPWPD. Otomatis kata kuncinya adalah angka. Kita ketik sini angka 1. Kita cari. Akan keluar rumah makan yang kita pilih. Jadi ada nomor 3 tadi. Kita pilih nomor 3 yaitu memakan Omilin Indah. Kemudian keterangan kita samarkan dengan nota hitung. Kita copy dari sini aja. Pindah di sini. Urainya disamakan aja. Kemudian ini ketetapannya 550.000, dendanya 0, setorannya 50.000. Berarti nilai pajak restoran yang akan kita setorkan berdasarkan SSPD ini adalah 50.000. Kemudian kita simpan. Kemudian berarti ini datanya berhasil disimpan. Kemudian kita close. Kemudian kita cetak SPTPD-nya. Jadi kita pilih tadi ini nama baru yang kita tambahkan tadi. Kita pakai nama Rizkana Yandela, kita cetak. Oke, berarti muncul surat setoran pajak daerah. Berarti ini dasar kita nanti menyerahkan ke bank dokumen pengganti STS yang manual. Biasanya ini kita cetak, kita print 5 rangkap seperti STS biasa. Nanti kita setorkan ke bank sesuai dengan angka yang tertera di dalam surat setoran pajak daerah. Jadi tujuan kita menggunakan SIM e-Panda ini agar penyetoran pajak restoran ke Kasda dapat tersimpan, dapat ditelusuri dari mana sumber pendapatan pajak restorannya. Jadi kita menggunakan aplikasi SIM e-Panda agar tersimpan di dalam sistem. Kita mudah untuk mengecek dari pendapatan pajak restoran. Ini cetak, kemudian digunakan dasar penyetoran pajak restoran. Demikianlah tutorial SIM e-Panda untuk pajak restoran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.